Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-7 melanjutkan pembelajaran tentang haid, nifas dan istihadah. Kita mulai dengan tertibul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah bin ta'alim ta'alum mudzakkara katsir naf'alika wa lifadah istifadah wal hasanatu mustaqbil bila sunnati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa wa farid wa amrata ila hadratil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatullahi salamuhu alaihim ajma'in ahli baiti thayyibin tahirin ashabi al-kiram min al-muhtadin wa baiti tahirat ma'amin wa tabi'in bi ihsan al-din thumma ila arwah al-muhtadin wal fuqaha al-muhaddithin wa ba'd min thalath nasibiyah أينما كان حق روح مشرق إلى المغارب والبر البحر والصنفرين ثم إلى أرواح جميع سادتنا على بعالي وسلم كريم وإلى أجل الحديث والمقدرة والمقايزة ثم إلى رزق الرجل مقدم عن عارف عارف ثم إلى روح قدر ونغد ثم إلى أرواح أولاد الزوج حفظ وإلى رزقنا الشيخ علي بن أبي سكران في حفظه سكران ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمة وأخي أنجل بن سالم ثم إلى الشيخ أبو بكر بن عبد الوهاب ثم إلى رزقنا الشيخ أبو بكر بن سلمة وأخي أنجل بن سالم ثم إلى روح أبو بكر بن سالم وأسلم كلنا الشيخ من دلام ثم إلى روح سيدنا الحي عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن تربارس رحمه الله تعالى والحبيب أحمد بن سلمة حبشي وسنقرين وإلى روح أبو بكر بن عبد الله عطاس الحبيب علي بن الحبشي وسنقرين وإلى روح إذا حبيب علي بن سلمة أبو بكر بن سالم إذا حبيب عبد السلام إذا حبيب عبد إذا حبيب عبد القادر ما رزق الحبيب صالح وسلم حامد وسنقرين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ساداتنا سيد الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم الحفيظ سيد الحبيب سالم بن عبد الله الشاذلي سيد الحبيب سالم بن عبد الله الشاذلي والسنقرين ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن سليم وإلى روح والدينا والدين الله سبحانه وتعالى أن الله دعا شام الرحمة في رسول الله وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang beberapa hal dari 7 gambaran mustahadah dalam haid. Yang pertama mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah baru pertama keluar darah, mumayyizah melihat darah dengan 2 sifat, kuat dan lemah. Maka hukumnya adalah darah kuat dihukum haid, darah lemah dihukum istihadah meskipun darah lemah itu lama. Kalimat meskipun lama ini khusus pada pembahasan mubtada'ah. Kemudian ada syarat-syarat tamyiz. Darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Darah kuat tidak boleh
lebih dari 15 hari. Kemudian dalam kasus tertentu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Dan yang keempat, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Apabila salah satu dari empat syarat ini berkurang, maka dia menjadi ghairu mumayyizah. Kemudian yang kedua, mubtadah ghairu mumayyizah. Mubtadah baru pertama melihat darah. Ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat ya, atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Kemarin sudah dijelaskan. Haidnya sehari semalam karena itulah yang yakin, sebab dia tidak memiliki adat dan tidak memiliki tamyiz. Maka yang bisa diyakini haid hanya yang sehari semalam. Karena minimal daripada haid adalah sehari semalam. Sucinya 29 hari diambil daripada eh, umum umumnya Daud. Siklus umum. Siklus umum itu adalah 30 hari. Siklus 30 hari, kalau satu hari diambil haid, berarti sisanya 29 hari suci. Kemudian, pertemuan yang kemarin kita juga sudah membahas tentang mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah pernah mengalami haid dan suci, mumayyizah melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah, dan memenuhi syarat tamyiz. Ini hukumnya terdapat dua pendapat. Yang mu'tamad adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah disebut istihadah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadah. Bahkan kemarin juga kita bahas bagaimana kalau antara adat dan tamyiz terpisah 15 hari. Adat dulu, setelah itu tamyiz. Maka dua-duanya menjadi haid. Qadrul adati haidun lil ada, wa tamyiz haidun akhar. Seukuran adat adalah haid untuk adat, dan tamyiznya haid yang kedua. Jadi haidnya dua kali. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah pernah mengalami haid dan suci. Ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadah. Nah, di sini kemarin kita telah pelajari bahwa yang bisa untuk menandakan haid itu dalil dari Nabi SAW ada dua. Yang pertama, darah kuat atau tamyiz. Yang kedua, adat. Adat kebiasaan. Ini yang ada dari Nabi SAW. Nah, kemarin untuk mubtada'ah ghairu maizah, karena darah kuat tidak ada, adat kebiasaan tidak ada, akhirnya kembali kepada minimal haid. Ini yang kemarin. Kenapa? Karena tidak ada
Ada dan tidak ada darah kuat, akhirnya minimal haid. Nah, sekarang karena dia mu'tadah, dia sudah pernah mengalami haid, maka yang diambil adalah adatnya, bukan minimal, bukan yang lain. Untuk yang sekarang yang diambil adatnya karena dia adalah mu'tadah, perempuan yang sudah pernah mengalami haid. Nah, saya rasa contoh-contohnya ghairu maizah itu sudah kita pahami, ya. Ada contoh untuk ghairu maizah darah dengan satu sifat saja. Contohnya 30 hari darah merah. Ini jelas ghairu maizah. Kembali ke adat. Kembali kepada kebiasaan terakhir sebelum istihadah. Kenapa? Karena keluar darah 30 hari dengan satu sifat saja. Atau darah dengan dua sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Contohnya seperti apa? Seperti hitam setengah hari. Setelah itu 16 hari merah. Ya, atau hitam 16 hari. Kemudian 20 hari merah. Yang pertama hitam 6 setengah hari ini tidak memenuhi syarat pertama, yaitu darah hitamnya kurang dari 24 jam. Yang kedua hitam 16 hari ini tidak memenuhi syarat kedua, yaitu hitamnya melebihi 15 hari. Kemudian yang ketiga, contohnya hitam 5 hari, merah 10 hari, hitam 20 hari. Nah, dalam kasus seperti ini, hitam 5 hari, merah 10 hari, hitam 20 hari, ini merahnya seharusnya tidak kurang dari 15 hari, baru ini mumayyizah. Tapi karena merahnya itu cuma 10 hari, maka ghairu mumayyizah ini tidak memenuhi syarat ketiga. Dan yang keempat, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, seterusnya seperti itu sampai melebihi 15 hari. Ya, selalu hitam merah, hitam merah. Ini gambaran-gambaran ghairu mumayyizah, tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, kembali ke adat. Adat itu ada dua.
Adat, adat sebab terputusnya darah, atau adat sebab darah berhenti. Yang kedua, adat sebab tamyiz. Ini dua-duanya ini juga bisa menjadi adat. Jadi kalau ada orang keluar darah 5 hari terus berhenti, bersih selama 20 hari terus keluar darah lagi. Mengalami istihadah, maka kembali kepada adat, yaitu haidnya 5 hari, sucinya 20 hari. Itu adat, itu namanya adat karena terputus, karena berhentinya darah, yang disebabkan darah berhenti. Ada orang yang melihat darah, ya contoh, contoh yang pertama, haid 5 hari, suci 20 hari. Nah ini kan namanya satu siklus. Ini adat karena terputusnya darah. Sebab berhenti, adat sebab berhenti. Yang kedua, keluar darah hitam 5 hari, kemudian merah 20 hari. Loh ini namanya adat karena tamyiz. Dua-duanya bisa menimbulkan adat. Jadi kalau ada seorang perempuan yang belum pernah punya adat, artinya pemula. Seorang pemula mengalami pendarahan hitam 5 hari, merah 20 hari. Haidnya adalah darah hitam saja. Bila bulan berikutnya dia mengalami pendarahan istihadah dan tidak memenuhi syarat tamyiz, maka haidnya diambil yang 5 hari hitam. Kenapa? Karena itu dianggap adat. Dianggap adat. Jadi dia pernah haid dan darahnya itu 25 hari, tapi ada hitam, ada merah. Yang hitamnya 5 hari, merahnya 20 hari. Setelah itu bersih, suci, selama beberapa hari, kemudian keluar darah lagi sampai 30 hari. Maka haidnya adalah 5 hari darah pertama. Kalau dia itu haidnya keluar darah 30 hari, maka 5 hari yang pertama haid, kemudian suci 20 hari, kemudian sisanya, yaitu sisa 15 hari, itu semuanya haid. Sisanya semuanya haid. Itu mengenai hukum haidnya. Adapun mandinya, di darah yang terakhir itu dia hanya tidak sholat selama 5 hari saja. Setelah itu, hari ke-6 dia sholat. Ya. Kemudian, ternyata darahnya berhenti setelah 10 hari untuk yang bulan kedua. Ketahuan kalau bulan kedua ini semuanya haid, tidak ada istihadah. Ya, istihadahnya hanya pada bulan pertama saja. Jadi ada adat bil tamyiz, ada adat bil inqita. Adat karena tamyiz dan adat karena darah berhenti. Mana yang lebih kuat?
Yang lebih kuat tentunya bil inqita, darah adat karena darahnya berhenti. Lebih kuat daripada tamyiz. Ya, dalam kasus misalnya adat ada 7 hari suci 20 hari. Ini adatnya. Kemudian keluar darah hitam 5 hari, kemudian merah 50 hari. Nah, ini bagaimana? Maka darah hitam 5 hari ini jelas haid. Darah merah 50 hari ini hukumnya bagaimana? Darah merah 50 hari, ini hukumnya adalah suci dulu atau istihadah. Suci 20 hari, sebagaimana kebiasaan dia. Setelah suci 20 hari, kemudian haid. Berapa haidnya? Apakah yang 5 hari ataukah yang 7 hari? Maka dia ngambil haidnya 7 hari. Kenapa demikian? Iya, adat karena terputusnya darah, sebab terputusnya darah atau sebab berhentinya darah, itu lebih kuat daripada adat sebab tamyiz. Dalam hal ini dimenangkan adat karena berhentinya darah. Jadi 20 hari darah 20 hari pertama suci, kemudian haid 7 hari, setelah itu suci lagi 20 hari, sisanya haid, sisa 3 hari. Jadi darah 50 hari merah itu suci dulu karena tadi sudah haid, suci dulu 20 hari, kemudian haid 7 hari, suci lagi 20 hari, sisanya yang 3 hari semuanya haid. Jadi ikut adat yang pertama. Kecuali kalau setelah merah ketemu hitam lagi, contohnya hitam 5 hari, merah 16 hari, kemudian hitam lagi, misalnya 50 hari. Adatnya 7 hari haid, suci 20 hari. Kemudian dia mengalami hitam 5 hari, merah 16 hari, hitam lagi 50 hari. Ini jelas mumayyizah. Hitam ini adalah haid, merah ini adalah suci atau istihadah,
hitam yang terakhir ini yang 50 hari, bagaimana? Nah, karena sudah suci 16 hari, maka langsung dihukumi haid dulu. Berapa lama haidnya? Nah, di sini tidak mengambil adat bil inqita, adat yang disesuaikan karena terputusnya darah. Tapi dia mengambil, nah jadi darah pertama haid yang 5 hari karena itu adalah hitam. Kemudian darah merah 16 hari suci. Nah, darah hitam yang terakhir yang 50 hari pertama haid dulu. Karena sudah suci, 16 hari haid, setelah haid, berapa haidnya? Nah, di sini ngambil yang 5 hari. Haid 5 hari, kemudian suci 16 hari. Kok gitu? Iya, ngambil suci yang ini. Kemudian haid lagi, 5 hari. Kemudian suci lagi, 16 hari. Nah, sisanya, ini haid semua. Jelas ya? Jadi, hitam 5 hari, merah 16 hari, hitam 50 hari. Hitam yang terakhir 50 hari ini adalah haid dulu 5 hari, suci 16 hari, haid 5 hari, suci 16 hari. Sisanya adalah haid. Itu salah satu contoh. Nah, jadi kalau keluar darah kuat, kemudian merah terus-menerus, maka jelas haid apa namanya? eh Haidnya adalah hitam 5 hari, merahnya yang 50 hari ada tafsil, suci dulu, baru haid lagi 7 hari, kemudian suci lagi 20 hari, sisanya adalah haid. Ya. Ini kalau yang disebut adat billing kita. Adat billing kita, adat sebab terputusnya darah itu lebih kuat daripada adat bitamyiz. Kecuali kalau setelah darah hitam keluar darah merah, kemudian darah hitam lagi apa? Kemudian hitam lagi seperti contoh yang saya sampaikan ini, maka hitam yang pertama itu adalah punya senjata, itu semuanya haid. Maaf, hitam yang pertama adalah haid, ya. Kemudian karena tamyiz, merahnya itu adalah suci. Nah, hitam yang terakhir yang 50 hari itu adatnya tidak mengambil kepada terputusnya darah atau berhentinya darah yaitu 7 hari, tapi mengambil kepada tamyiz yaitu darah apa hitam 5 hari, gitu. Sehingga haidnya 5 hari, suci 16, haid 5 hari. Jadi sesuai dengan yang ada ini, yang terakhir ini. Jelas ya? Ini namanya adat bitamyiz, ya, adat bitamyiz. Jadi begitu. Mu'tada ghairu maizah, haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihad.
Ada adat yang sebab terputusnya darah, ada adat yang sebab tamyiz. Kemudian adat ini terjadi berapa kali? Cukup sekali. Cukup satu kali itu sudah menjadi adat. Jadi seorang perempuan pemula pertama keluar darah haid itu 7 hari, terus suci. Suci misalnya 21 hari, kemudian istihadhah, maka bagaimana? Maka diambil adat yang ada yaitu haid 7 hari, kemudian suci 20 hari, kalau darahnya masih lanjut, kemudian haid lagi 7 hari, suci lagi 20 hari, dan seterusnya seperti itu jika darahnya berlanjut. Jadi al-adat itu tasbutu bimarrah. Seorang pemula belum pernah haid, mengalami haid pertama 7 hari, suci 21, suci 21 hari, terus haid kedua istihadhah, maka disamakan dengan seperti haid pertama. Walaupun cuma sekali. Itu namanya al-adatu tasbut bimarrah. Adat itu ditetapkan dengan sekali. Begitu juga kalau ada seorang perempuan, kebiasaannya itu biasanya haid 5 hari. Ini biasanya. Sucinya 20 hari. Setiap siklus seperti itu. Lah kok suatu saat dia haid 7 hari, kemudian suci 22 hari, kemudian istihadhah. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ikut adat haidnya 7 hari? Apakah ikut adat haidnya 5 hari? Dan sucinya, apakah ikut yang 20 hari? Apakah ikut yang 22 hari? Maka al-adatu tasbutu bimarrah. Adat itu cukup sekali. Sehingga diambil yang terakhir yaitu haidnya 7 hari, sucinya 22 hari. Jadi dalam kasus ini diambil yang terakhir. Kenapa? Al-adatu tasbutu bimarrah. Adat itu ditetapkan dengan sekali. Sekali terjadi, maka itu adalah adatnya. Nah, Mu'tadah pernah mengalami haid dan suci, ghairu maiza melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadah. Ya. Adat yang terakhir. Baik, lanjut kepada istihadah yang berikutnya, yang kelima, ya. Ada mutahayyirah mutlaqah. Apa itu mutahayyirah mutlaqah? Mutahayyirah itu adalah mu'tadah ghairu maizah yang lupa dengan adatnya. Ada seorang perempuan mu'tadah dan ghairu maizah, tidak memenuhi syarat tamyiz. Berarti kan kembali kepada adat. Nah, baru sekarang karena dia kembali kepada adat, harus disesuaikan dengan adat yang ada. Lah kok dia lupa dengan adatnya? Dia lupa dengan adatnya. Maka bagaimana? Maka disebut mutahayyirah. Disebut mutahayyirah, perempuan yang bingung. Juga disebut dengan muhayyirah, perempuan yang membingungkan. Juga disebut dengan muhayyarah, perempuan yang dibuat bingung.
Jadi ada beberapa nama dia. Ada yang disebut mutahayyirah, perempuan yang bingung. Ada yang mengatakan muhayyirah, perempuan yang membingungkan. Membingungkan siapa? Membingungkan ulama. Ada yang muhayyarah, perempuan yang dibuat bingung. Dibuat bingung oleh siapa ya? Dibuat bingung oleh ulama. Nah, kamu sendiri kok bisa lupa? Akhirnya ya dibuat bingung. Jelas ya? Jadi mu'tada ghairu maizah yang seharusnya kembali kepada adatnya, dia lupa adatnya berapa. Akhirnya buat sebuah kemungkinan-kemungkinan, kemungkinan A, kemungkinan B, dan jadilah mutahayyirah. Jelas? Nah, dikatakan mutlakah, mutahayyirah mutlakah artinya dia lupa sama sekali lama adatnya maupun waktunya. Ya, lupa dengan lama adatnya dan waktunya. Di sini saya tambahi. Jadi, yang dikatakan lupa dengan waktunya itu artinya awal keluar darah. Awal keluar darahnya dia lupa. Dia lupa sama sekali lama adatnya maupun awal keluarnya darah. Ini yang menjadikan dia mutahayyirah mutlaqah. Bagaimana hukumnya? Nah ini. Selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Jadi, karena dia lupa lama adatnya, maka bisa saja haidnya cuma sehari semalam, bisa saja 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari, atau 5 hari, tidak jelas. Kemudian, dia juga lupa awal keluarnya darah. Itu namanya waktu. Karena lupa, akhirnya ya tadi itu. Susah untuk dihukumi yang mana. Akhirnya perlu ihtiyat. Ya, kalau lupa awalnya berarti juga tidak bisa ditentukan akhirnya. Sehingga ada ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Hukumnya selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Bahwa sekarang ini kamu ini masa haid, sekarang ini kamu sudah masuk masa suci, sekarang ini kamu sedang berhenti haid, dan seterusnya. Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya adalah selalu melakukan ihtiyat. Perempuan mutahayyirah harus melakukan ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Yaitu wajib sholat dan wajib puasa. Namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Untuk urusan bersetubuh haram. Tapi sholat tetap wajib. Sholat wajib, puasa Ramadan wajib. Ya. Dan ada khilaf antara para ulama. Sholatnya ini kif, diqadha apa tidak. Ketika dia melakukan ihtiyat seperti itu, kan wajib sholat. Itu diqadha apa tidak ya sholatnya. Di kodok ini maksudnya bukan kalau tidak sholat lah. Kalau tidak sholat memang wajib kodok. Maksudnya setelah sholat. Apakah mutahayyirah setelah sholat duhur wajib mengkodok sholat duhur begitu? Apakah setelah asar wajib mengkodok sholat asar? Jadi selalu melakukan ihtiyat, yaitu wajib sholat dan puasa namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan. Adapun kodok sholatnya,
Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam dan para ashab sepakat, mereka sepakat tidak wajib qadha. Salatnya tidak wajib di qadha. Namun Al-Imam Syaikhain bin Hajar Ar-Ramli mereka mengatakan wajib di qadha. Jadi perempuan yang mutahayyirah itu salatnya harus diqadha. Kenapa? Karena walaupun dia sangat berhati-hati di dalam bersuci, kemungkinannya itu dia itu adalah sekarang ini, kondisi sekarang ini kemungkinan ketika dia sholat, satu waktu itu memang kebetulan haid, masuk kepada masa haid, sehingga sholatnya tidak sah sama sekali, tapi gugur. Ya. Ada pula kemungkinan tidak haid, sehingga sholatnya sah. Kemudian ada kemungkinan zawalul mani', ya, sholatnya suci di akhir waktu sholat. Dan ada kemungkinan turul mani'. Kalau zawal mani' suci di akhir waktu sholat sehingga wajib qadha. Sholat yang ada kesempatan walaupun sebentar itu di apa namanya di, diulang lagi. Kenapa? Karena dalam kasus zawal mani' dia bisa untuk sholat. Eh, dalam kasus zawal mani' dia mendapati waktu sholat walaupun sedikit tapi dia tidak lakukan. Ya. Sampai keluarnya waktu maka wajib di qadha. Jadi kalau misalnya dia sudah sholat, seorang mutahayyirah sholat, ternyata ternyata ini adalah kasus zawal mani'. Dia suci di akhir-akhir waktu sholat. Padahal sudah sholat, maka sholatnya batal dan eh, sholatnya wajib diqadha. Begitu. Jadi ada kemungkinan zawal mani' dan ada kemungkinan turul mani'. Turul mani' ini terjadi kalau dia sholatnya tidak selalu awal waktu. Adapun perempuan yang sholatnya selalu awal waktu tidak mungkin turul mani'. Sholat yang tidak selalu awal waktu ada kemungkinan turul mani'. Yang jelas zawal mani' maupun turul mani' ini sama-sama wajib qadha. Nah, perempuan mutahayyirah ada kemungkinan seperti itu. Jadi tidak jelas apakah terjadi turun mana atau zaman nggak jelas. Cuma ada kemungkinan ke situ. Maka menurut Asy-Syaikhain ya, yaitu Syekh Nawawi dan Rafi'i bahwa sholatnya mutahayyirah wajib di qadha begitu ya. Tetap sholat tapi nanti di qadha begitu. Tapi dan itu dimuktamadkan oleh Syekh bin Hajar. Bin Hajar memuktamadkan kalamnya Syaikhain. Adapun ulama-ulama lain mereka mengutamakan kalamnya Imam Syafi'i dan ashab bahwa tidak wajib qadha dan itu dimuktamadkan oleh Ar-Ramli. Ar-Ramli memuktamadkan pendapatnya Syafi'i dan ashab bahwa tidak wajib qadha. Kenapa? Karena tidak jelas-jelas batal salatnya. Perempuan mutahayyirah salatnya tidak jelas-jelas batal, jadi ya sudah, tidak usah diqadha. Qadha itu kalau yakin batal, baru wajib qadha. Jadi selalu melakukan ikhtiyat, yaitu wajib sholat, wajib puasa. Kalau Ramadan puasa, namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Nah, kemarin perempuan mustahadah kan wajib disumbat sebelum sholat. Nah, ini kalau untuk apa namanya? Perempuan mustahadah wajib sholat, wajib puasa. Sebelum sebelum sholat ya sama seperti kemarin. Ya istinja, disumbat, diikat, ya wudhu sama seperti bab.
bab apa namanya? Bab mustahadhah sama. Ya. Kemudian yang kedua, setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Perempuan yang mutahayyirah itu selalu ada kemungkinan darahnya itu berhenti, terputus. Sehingga setiap mau sholat wajib mandi dulu karena ada kemungkinan darahnya terputus. Begitu ya. Kalau dia lupa kapan terakhir dia itu darahnya berhenti. Kalau dia ingat terakhir darahnya berhenti itu ketika maghrib, berarti wajib mandinya hanya maghrib saja. Kalau tidak ingat sama sekali ya wajib mandi setiap hari. Ya, setiap mau sholat. Karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Jadi kalau sholat 5 waktu ya mandi 5 kali. Kalau dia lupa terakhir kapan darahnya berhenti. Ya, lupa dengan ingkitaudam, berhentinya darah. Maka di sini wajib mandi setiap mau sholat. Wah, Masya Allah. Dijamin glowing ya. Karena mandinya 5 kali. Tapi kalau dia ingat bahwa yang terakhir itu, istihadah yang terakhir itu darah saya berhenti ketika maghrib. Ya, itu adat yang terakhir. Adat yang terakhir seperti itu. Dia ingat, ya udah sekarang disamakan. Jadi mandinya ketika maghrib saja. Kemudian dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia harus berpuasa dengan cara cara khusus. Ada beberapa cara. Ya, kita sebutkan salah satu saja karena itu yang disebutkan di kitab-kitab. Yaitu pada bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh, 30 hari. Setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari. Jadi berapa? 60 hari. Kemudian berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari, yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, 17, dan 18. Jadi, bulan Ramadan, dia wajib puasa 30 hari. Pertanyaannya, 30 hari itu apakah semuanya sah? Jelas tidak. Mungkin banyak yang tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Ya karena ada kemungkinan haid. Jadi ketika dia puasa Ramadan, kenapa kewajib puasa Ramadan? Karena eh, setiap hari dia selalu ada kemungkinan suci. Setiap hari dia selalu ada kemungkinan suci. Jadi hari pertama Ramadan ada kemungkinan suci dia wajib puasa Ramadan. Hari kedua Ramadan ada kemungkinan suci dia wajib puasa Ramadan. Hari ketiga, hari keempat, setiap hari selalu ada kemungkinan suci maka dia wajib puasa Ramadan. Jadi setiap dalam 30 hari itu wajib diisi dengan puasa Ramadan. Ini untuk orang yang mutahayyirah. Kemudian setelah hari raya, setelah hari raya puasa lagi 30 hari lagi. Banyak ini.
Hmm? Ini sudah 60 hari. Iya, aturannya seperti itu. Jadi puasa 30 hari tambah puasa 30 hari alias 60 hari. Ini bagaimana cara ngitungnya ini? Jadi begini. Dia ada kemungkinan suci dari haid. Setiap hari seperti itu. Sehingga dia wajib puasa. Setiap hari wajib puasa. Nah, untuk perempuan yang mutahayyirah, apakah dia tahu bahwa darah yang keluar darah darah haid? Dia tidak tahu. Karena ada ciri-cirinya. Eh, karena ciri-cirinya sama. Dia tidak tahu. Antara darah haid, istihadah, ciri-cirinya sama. Ya, poin-poinnya itu hanya tamyiz adat kan begitu. Untuk menentukan mana haid, mana istihadahnya gitu. Bukan dari ciri-ciri fisik, tidak. Jadi dia puasa 30 hari karena setiap hari ada kemungkinan suci. Kemudian puasa lagi, maka 60 hari sudah dia lakukan puasa. Dalam puasa 30 hari, apakah semuanya sah? Tidak. Karena ada kemungkinan itu dia masuk pada masa haid. Berapa yang yakin sah? Nah, kalau dalam 30 hari itu haidnya 1 hari, berarti yang sah adalah 29 hari. Kan begitu ya? Kalau haidnya 2 hari, yang sah 28. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kita ambil kemungkinan terbesar, yaitu haidnya 15 hari. Kalau haidnya 15 hari, yang sah juga 15 hari. Oh enggak, kita ambil kemungkinan yang paling berat. Apa itu? Haidnya itu datangnya di siang hari. Dan berhentinya juga di siang hari. Kalau haidnya itu datangnya di siang hari, berhenti di siang hari, maka untuk 1 hari haid itu membatalkan 2 hari, 2 Ramadan. Haid 1 hari dapat membatalkan 2 Ramadan, 2 Ramadan, 2 hari. Jadi contohnya begini, dia keluar darah jam 8 pagi, berhenti jam 8 pagi, itu berarti kan 24 jam. Tapi membatalkan puasa 2 hari. Kenapa? Keluar darahnya jam 8 pagi, batal puasanya. Kemudian subuh masih keluar darah, jam 8 pagi baru berhenti. Nah, ini kan 24 jam namanya. Hmm? Jadi di sini dalam contoh tadi itu keluar darah 24 jam tapi membatalkan 2 hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi, ya, itu kan berarti batal 2 hari. Misalnya tanggal 2 jam 10 pagi, baru keluar darah. Tanggal 3 berhenti pas jam 10.
darah berhenti. Jadi tanggal 2 dia mulai puasa jam 10 pagi, eh, darahnya keluar misalnya jam 10 pagi, dan darahnya berhenti tanggal 3 jam 10 pagi. Nah ini kan puasa 2 hari batal. Misalnya tanggal 2 itu dia puasa. Batal karena jam 10 pagi ada darah. Dan darah itu berlanjut sampai tanggal 3 maka dia tidak bisa puasa tanggal 3. Ya. Ini kalau darahnya keluar di pagi hari, berhenti di pagi hari, atau keluar di siang hari, berhenti di siang hari, maka untuk yang 1 hari membatalkan 2 hari. Bagaimana kalau puasa 15 hari? Kalau puasa 15 hari, maka bisa membatalkan berapa? 16. Bisa membatalkan 16 hari. Jelas ya? Nah, ini kemungkinan yang paling buruk. Kemungkinan yang paling buruk puasanya itu adalah haidnya itu adalah 15 hari, haidnya 15 hari, kemudian berawal dan berakhir di siang hari. Sehingga membatalkan puasa 16 hari. Kalau membatalkan puasa 16 hari berarti yang yakin suci berapa? Hanya 14 hari. Jadi dalam 30 hari puasa, 30 hari itu yang yakin ada itu atau yang yakin sah hanya 14 hari saja. Dalam 30 hari puasa yang yakin sah hanya 14 hari. Kemudian puasa lagi 30. Maka yang yakin sah cuma 14 hari. Totalnya berapa? 28. Jelas ya? Nah, berarti kurang 2 hari. Untuk menambal 2 hari ini, para ulama mengatakan puasa ada di 16 hari. Ya, salah satu awal wa salah satu akhirah. Jadi, puasa di tanggal 1, 2, 3, 16, 15, dan 17. Oh, maaf.
Jadi puasa 3 hari dan puasa 3 hari, 16, 17, 18. Puasa 1, 2, 3 dan puasa di hari 16, 17, 18. Kenapa demikian? Iya. Dengan cara seperti ini, jika headnya itu mulai tanggal 1, berarti tanggal 16. 17, 18, aman. Atau headnya dimulai tanggal 2, berarti sampai tanggal 17. Ya, 1 sama 18, aman. Kalau hari ketiga, sampai hari ke 18. 1, 2, aman. Hari keempat, sampai hari ke 18. Oh, hari ke 19. Ya, maka 16, 17, 18 semuanya aman. Walhasil kalau kita tarik, setiap 16 hari itu pasti ada yang tidak sah. Ada yang apa namanya? Ada yang selamat dari head 2. Ya, kalau kita ambil headnya dari tanggal, kemungkinan dari tanggal 1, yang aman berarti 17, 18. Pasti ada 2 yang aman. Kalau dari tanggal 2, yang aman 1 sama 18. Ya, itu yang ada kemungkinan headnya di situ. Tanggal 3, 3 sampai 18. Berarti 1, 2 yang aman. Dan seterusnya. Pasti ada 2 atau lebih yang aman tidak terganggu puasa. Dengan cara seperti itu. Jadi itu cara bersucinya perempuan mutahayyirah. Jadi kemudian berpuasa lagi 6 hari di 18 hari. Jadi terpisah 6 dan 6. Yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, 17, dan 18. Di sini ada keterangan. Perlu diketahui bahwa setiap bulan, setiap 1 bulan puasa yang dia bisa pastikan hanya 14 hari saja. Ya, dalam apa namanya? 1 bulan puasa yang sah, yang pasti sah hanyalah 14 orang. Kemarin sudah kita apa namanya? Tadi sudah kita bahas, ya. Tadi sudah kita bahas. Yang sah hanya 14. Dengan perkiraan headnya 15 hari, dimulai dan berakhir pada siang hari. Artinya di atas fajar. Ya. Dengan demikian, dalam 2 bulan puasa yang diyakini sah hanya 28 hari. Jadi, setiap bulan yang bisa dipastikan sah cuma 14 hari. Kalau 2 bulan berarti 28 hari. Nah, untuk melengkapi kekurangan 2 hari, dilakukan puasa 6 hari seperti cara di atas. Jadi, 1, 2, 3, 16, 17, 18. Itu adalah mengenai mutahayyirah mutlaqah. Jadi mutahayyirah mutlaqah, ya, hukumnya mutahayyirah itu mu'tada ghairu maizah, yang lupa dengan adatnya, sehingga ketika haid dan suci disesuaikan dengan kebiasaannya, dia menjadi bingung apakah sekarang masa haid atau masa suci, karena dia lupa dengan adatnya. Mutlaqah, lupa sama sekali lama adatnya maupun waktu adatnya, yaitu awal keluarnya darah,
Hukumnya selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Konsekuensinya adalah selalu melakukan ihtiyat, baik dalam sholat maupun dalam puasa. Dan setiap sholat, mau sholat harus apa? Mandi terlebih dahulu. Ya. Kalau dia tidak ingat kapan saatnya dia mandi. Baik, kita sudah membahas mutahayyirah ya dalam 1 jam penuh. Kita tambah jam sedikit boleh ya? Boleh ya? Karena waktunya mepet, tinggal 1 kali pertemuan, kita tambah jam ya. Yang mau bertanya silakan, yang kurang paham. Sambil kita tambah jam untuk membahas 2 mutahayyirah. Jadi pertemuan ke-8 khusus membahas mengenai gambaran mustahadah dalam nifas. Ya. Oleh karena itu kita sekarang bahas 2 mutahayyirah. Yang pertama yaitu mutahayyirah yang keenam adalah mutahayyirah nasiyah lil waqti dzakirah lil adad. Mutahayyirah artinya mu'tada ghairu maiza yang lupa dengan adatnya, nasiyah lil waqt lupa dengan awal keluarnya darah, dzakirah lil adad ingat dengan lama adatnya. Jadi dia hanya ingat lama adatnya. Seperti haid saya 10 hari, haid saya 7 hari. Dia ingat. Tapi kapan awal keluarnya darah dia lupa. Waktunya kapan dia lupa. Nah, untuk mutahayyirah yang ini itu seharusnya itu dia ada syarat khusus. Ya, ada syarat khusus yaitu pertama harus ingat jumlah daur. Ingat jumlah siklus. Tidak boleh lupa siklusnya. Berapa siklusnya Anda? 30 hari. Siklusnya Anda berapa? 28 hari. Harus ingat. Kalau dia lupa, khalas menjadi mutahayyirah mutlaqah. Nomor 2, ingat awal siklus. Harus ingat awal siklusnya. Siklusnya itu dari awal bulan atau dari mana? Awal siklusnya. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, benar-benar terpenuhi, ya memang dia bukan mutahayyirah. Tapi bisa saja ada sedikit lupa sehingga tetap menjadi mutahayyirah. Ya kalau dia ingat saya itu head saya 6 hari, siklus saya 30 hari, 6 hari itu dimulai dari hari sekian, ya ini jelas. Ini bukan mutahayyirah. Bukan mutahayyirah ini, mustahadah tapi bukan mutahayyirah. Tapi kalau dia lupa sama sekali, pokoknya head saya 6 hari ya.
nggak tahu 6 hari yang mana. Ya ini jadinya apa namanya sama saja mutakhirah mutlaqah karena setiap saat bisa saja itu 6 harinya. Jadi tidak jelas 6 hari yang mana. Atau bahkan dia lupa dengan jumlah siklusnya. Haid saya 6 hari, tapi saya lupa jumlah siklus saya. Percuma. Walaupun dia ingat awal dornya atau mungkin awal keluarnya darah dia ingat, tapi lupa dengan jumlah siklus, menjadikannya dia mutahayyirah mutlaqah sudah. Berarti dia lupa sucinya berapa. Dia ingat haid saya 10 hari. Dia lupa sucinya berapa, sehingga haid keduanya tidak jelas. Yang mana haid keduanya tidak jelas. Maka mutahayyirah, jadi mutahayyirah mutlaqah. Jadi ada syarat itu. Ingat dengan jumlah siklus dan ingat dengan awal siklus. Apa contoh kasusnya? Contoh kasus yang ada di sini adalah seorang mustahadah dalam haid mengatakan haidku 5 hari dalam 10 hari pertama. Dan aku ingat pada hari pertama aku ini suci. Ya, dia mengatakan haid saya 5 hari pada 10 hari pertama. Namun hari pertama saya ingat itu suci. Ya, hari pertama dia ingat suci. Berarti berarti hari pertama ini karena dia ingat itu suci ya sudah. Setiap hari pertama awal bulan itu selalu suci. Kemudian kemungkinan haidnya adalah dari ada beberapa kemungkinan. Dari 2 ke 6 kan 5 hari. Atau 3 ke 7, 4 ke 8, 5 ke 9, dan 6 ke 10. Dari sini hari ke-6 ini selalu kena haid. Oleh karena itu hari ke-6 ini dihukumi yakin haid atau pasti haid. Hukumnya adalah pasti haid hari ke-6. 2 sampai 5 dikatakan disebut sebagai haidun masykukun fihi. Haid masykuk fihi. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan terputus. Tidak mungkin terputus. Hari kedua sampai kelima tidak mungkin terputus. Kenapa? Karena dia sudah hafal bahwa karena hari ke-6 ini pasti haid. Dia kan ingat haidnya 5 hari. Jadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima tidak mungkin apa? Tidak mungkin terputus karena dia ingat haidnya 5 hari. Karena nggak ada kemungkinan terputus, maka disebut haidun masykukun fihi. Haid yang diragukan di dalamnya. Adapun hari ke-7 sampai ke-8 ini disebut tuhurun masykukun fihi, suci yang diragukan. Kenapa? Ada kemungkinan darahnya sudah terputus. Ya, mulai 7 sampai ke-10. Ini salah satu contoh mutahayyirah, zakirah, nas, zakirah lil adat, nasiyah lil waqt.
Jadi hukumnya hari pertama dan 20 hari terakhir setiap bulan adalah yakin suci. Mulai tanggal 11 sampai 30 itu pasti suci. Hari pertama pasti suci, 11 sampai 30 pasti suci. Hari keenam adalah haid dengan yakin. Yakin haid. Hari keenam. Sedangkan mulai hari kedua sampai hari keempat, ini maksudnya hari kelima ya. Hari kedua sampai hari kelima adalah haid masykuk, haid yang dilakukan di dalamnya. Dan hari ketujuh sampai hari ke-10 adalah suci masykuk. Bagaimana konsekuensinya ya? Konsekuensinya pada hari yang diyakini suci ya harus mengerjakan kewajiban orang suci. Begitu pula pada hari yang diyakini haid harus meninggalkan larangan-larangan haid. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat sama seperti bab mutahayyirah mutlaqah. Namun pada hari-hari haid masykuk tidak wajib mandi untuk setiap salat fardu. Dan pada hari suci masykuk wajib mandi setiap kali salat fardu. Ya. Apa itu haid masykuk? Haid masykuk itu ada kemungkinan haid tapi tidak ada kemungkinan apa namanya terputus haid. Ya, kalau suci masykuk ada kemungkinan terputus haid. Itu mutahayyirah dzakirul waqti nasil adat. Nasil waktu dzakirul adat. Nah, loncat ini ya. Kemudian mutahayyirah dzakirah lil waqt nasiyah lil adat. Mutahayyirah mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adatnya. Dzakirah lil waqt ingat dengan awal keluarnya darah. Nasiyah lil adat lupa dengan lama adatnya. Jadi ingat dengan awal keluarnya darah tapi lupa dengan lama adatnya. Contohnya seperti apa? Seorang mustahadhah dalam haid mengatakan, haidku mulai tanggal 1 setiap bulan, namun aku lupa sampai berapa hari. Nah, kalau begitu, ya, patokannya adalah dia ingat tanggal 1. Haidnya itu tanggal 1. Berarti ada kemungkinan haidnya cuma sehari. Ada kemungkinan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai kemungkinan terakhir haidnya adalah 15 hari. Jelas ya? Oleh karena itu tanggal 1 ini pasti haid sudah. Ini yakin haid. Mulai 2, tanggal 2 sampai 15 ini disebut suci masykuk, tuhur masykuk, suci yang diragukan. Suci yang diragukan. Suci yang diragukan. Ya, tuhur masykuk, masykukun fihi. Adapun 16 sampai habis ini suci sudah. Boleh berhubungan badan dengan suami. Jadi hari pertamanya yakin haid karena itu adalah minimal haid sehari semalam ya. Hari kedua sampai hari ke-15 itu sudah ada kemungkinan sudah berhenti, ada kemungkinan belum, ya wajib mandi setiap kali sholat fardu. Hari ke-16 sampai akhir bulan itu
adalah yakin suci. Cuma wajib wudhu setiap kali sholat fardu. Contoh, seorang mustahadah haid mengatakan, haidku mulai tanggal 1 setiap bulan. Namun aku lupa sampai berapa hari. Ya, hukumnya hari pertama pada setiap bulan adalah haid dengan yakin. Kemudian hari ke 15, hari kedua sampai hari ke-15 selalu ada kemungkinan, dalam kemungkinan haid, suci dan berhenti haid. Ya, sehingga dia wajib mandi setiap kali salat fardu. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Konsekuensinya, pada hari di mana dia yakin haid harus meninggalkan larangan-larangan haid, dan di hari yang diyakini suci harus mengerjakan kewajiban orang yang suci. Sedangkan hari-hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Jadi ini adalah mutakhir yang terakhir ya. Loncat tadi kita kita jelaskan yang nomor 7 dulu baru nomor 6. Yang jelas dua-duanya sudah kita jelaskan, baik yang nomor 7 maupun yang nomor 6. Ada kemuskilan bisa ditanyakan. Ya, saya tunggu pertanyaannya. Adatnya 7 hari, suci 20 hari, merah 2 hari, hitam 5 hari, merah 2 hari, suci 5 hari, terus hitam lagi 3 hari, merah 3 hari. Iya, ini kemungkinan haidnya kan darah hitam yang pertama atau darah hitam yang kedua. Jika ada dua darah kuat yang masing-masing memiliki ada kemungkinan sebagai haid, maka yang diambil adalah yang pertama. Jadi haidnya adalah darah hitam yang pertama. Haidnya adalah darah hitam yang pertama, yang 5 hari. Kemudian pertanyaan kedua, saya haid selama 7 hari mengeluarkan darah merah, suci 9 hari. Setelah itu darahnya keluar lagi warna coklat selama 6 hari. Apakah darah yang kuat adalah haid yang lemah istihadah? Ini bukan. Ini eh, termasuk perempuan yang memiliki sisa suci. Kenapa? Karena 7 tambah 9 itu sudah 16. Jadi keluar lagi darah 6 hari itu di hari ke-17. Jadi tidak mungkin digabung sehingga itu adalah darah fasad. Walaupun misalnya yang keluar bukan coklat tapi hitam. Walaupun yang keluar hitam tetap itu bukan haid. Itu darah fasad. Darah istihadah. Sampai sucinya mencapai 15. Jadi tadi kan suci masih 9 hari tambah 6 15. Nah, kalau masih ada darah lagi baru itu bisa haid. Ini kan darahnya 6 hari. Seandainya darahnya itu 7 hari, satu hari yang terakhir itu disebut haid. Pertanyaan terakhir, mutahayyirah mutlaqah berarti yang mengalami hal tersebut sama sekali tidak bisa berhubungan suami istri. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kalau terjadi pada seorang perempuan ya suaminya nikah lagi, ya, karena tidak bisa. Sampai kapan? Sampai dia sembuh. Sampai sembuh darahnya berhenti, sembuh baru bisa berhubungan suami istri lagi. Jelas ya? I- Ini adalah pertemuan yang ke-7. Insya Allah pertemuan yang ke-8 kita jadwalkan hari Sabtu lagi ya. Tolong diperhatikan info-info yang ada di grup. Jangan sampai tidak tahu bahwa jadwalnya berubah. Ini bukan sengaja kita rubah, tapi memang tidak bisa untuk dilaksanakan di jadwal yang sebenarnya. Tabrakan dengan banyak hal.
sistem apa namanya? Bukan saya pribadi bukan, tapi memang tidak bisa. Sehingga mau tidak mau kita harus rubah jadwal untuk yang pertemuan ke-7 sama pertemuan ke-8. Ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ditulis sebagai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan tambahan bisa dicatat dulu untuk pertemuan berikutnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.